Vladimir Todorovic dan Moon Jong-hyun, sahabatku. Aku telah mengirimkan surat kepada kalian, surat yang menceritakan tentang Pulau Galang yang pernah menjadi tempat penampungan bagi 250.000 manusia asal Vietnam dan Kamboja, dan cerita tentang keluarga di Timor Leste yang terpisah sejak Timor Leste merdeka pada tahun 1999 yang lalu. Kini aku ingin bercerita kepada kalian tentang sahabatku bernama Nuri. Kami sudah belasan tahun tidak bertemu. Pertemuan terakhir kami di Yahoo Messenger. Itu terjadi sebelum Facebook dan Twitter eksis sebagai alat komunikasi di Indonesia. Tokyo beranjak malam. Dari pole-pole Higashi Nakano terlihat kereta hilir mudik. Madeg sebentar menurunkan penumpang, mengangkut penumpang yang baru dan kemudian pergi lagi. Manusia nampak kecil-kecil dilihat dari kejauhan. Musim panas ini tak mengurangi kesibukan manusia di kota ini. Gemuruh mesin industri dan ekonomi terpajang di televisi, menciptakan ruang dan waktu yang sempit, seperti huruf-huruf di neon box. Serangga malam berdering di taman-taman kota, menyelenggarakan pesta malamnya sendiri. Di ruang gelap, disodorkan tayangan film terakhir, dan penonton kusyuk seperti Buddha yang sedang melakukan meditasi. Mereka fokus membaca gambar-gambar bergerak dan warna-warna. Pagelaran cerita dari berbagai negeri yang gelisah. Aku melihat Indonesia dari jendela Tokyo. Sebagai lembaran merah putih dan rekaman lagu Bengawan Solo yang mulai terlupakan. Dan bagiku, Tokyo sebagai bioskop raksasa memutar film siang dan malam. Dan tak pernah aku menyaksikan stasiun sepi. Kesunyian adalah melepaskan lelah saat tidur lelap tanpa mimpi. Namun, dengkur pabrik membuat manusia terbangun. Dan saat pagi tiba, bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau. Entah mereka protes atau sedang berdendang sekedar minta perhatian. Ini pengalamanku menghadiri Tokyo Documentary Dream Show. Pertemuan dengan orang-orang baru, mendengarkan gagasan-gagasan yang dijabarkan oleh mereka, menonton film dokumenter, dan gagasan-gagasan yang lantas berbenturan sebagai sebuah diskusi, memicu lahirnya gagasan-gagasan baru. Tokyo sedang beranjak malam. Ingatan kepada pacar dan Jakarta yang gusar terekam di kepalaku tentang kota ini. Deru roda-roda baja kereta listrik dan suara alat-alat elektronik pencatat tiket perjalanan. Ini cerita tentang Tokyo di bulan September, tentang pertemuan dengan sahabat dan mengenal kehidupan orang Jepang. Kota ini mirip instalasi radio transistor raksasa, mesin elektronik yang berisi kegiatan-kegiatan manusia.
Sahabatku Nuri ini lahir di Jakarta dan selepas SMA ia pergi ke Jepang. Itu terjadi pada tahun 1999 bersamaan dengan lepasnya Timor Lorosae dari pangkuan Republik Indonesia. Di sini Nuri memperkenalkan aku dengan Noro, ayah angkatnya. Mereka tinggal di prefektur Chiba. Dari mereka aku mengenal kehidupan keluarga Jepang. Di sini jarang kulihat anak-anak kecil, hanya orang-orang dewasa yang berangkat kerja, hanya wajah-wajah lelah di kereta malam saat lelah pulang kerja. Sahabatku Nuri ini sudah seperti orang Jepang, dan Jepang telah mengajarkan kepadanya tentang banyak hal. Aku tidak menemukan perbatasan sebagai orang Indonesia atau orang Jepang pada Nuri dan Noro. Hanya status warga negara saja yang membedakan mereka berdua. Pada suatu ketika, Noro mengajakku ke sebuah tempat. Pada suatu ketika, Noro mengajakku ke sebuah tempat. Oh, betapa bahagianya aku ketika mengetahui tempat itu adalah sebuah toko yang menjual barang-barang dari Indonesia. Dan aku menemukan tempe, makanan khas Indonesia yang terbuat dari kedelai. Ketika bertemu dengan tempe, pertama kali yang aku pikirkan adalah bagaimana tempe ini menyeberangi jarak yang jauh yang terbentang antara Jepang dan Indonesia. Dan kemudian tempe menjadi obat rindu kepada tanah airku. Vladimir Todorovic dan Moon Chun-yong, sahabatku. Perang seringkali hanyalah sebuah kegiatan yang menghambur-hamburkan bahan makanan. Dan aku menyadari kebutuhan manusia yang paling penting di dalam hidup adalah makan. Seringkali makanan menjadi pengingat paling kuat pada negeri asal. Aku membayangkan bagaimana orang-orang Vietnam dan Kamboja yang meninggalkan negaranya itu harus memenuhi kebutuhan makanan di tempat yang baru, dengan bahan makanan yang belum tentu sama dengan apa yang mereka temukan di tanah airnya. Melalui tempe ini, aku dapat merasakan kerinduan mereka terhadap tanah air, terhadap kenikmatan makan bersama keluarga dan hande taulan. Seandainya dunia tanpa perang, setiap orang dapat melintasi perbatasan dengan damai. Setiap orang dapat merasakan pengalaman demi pengalaman hidup di negeri lain dengan damai. Pasti dunia akan menjadi sangat menyenangkan. Seperti yang aku alami di Tokyo bertemu dengan Nuri dan Noro. Ya, di kota ini, kota yang jauh dari Jakarta. Di sini aku menemukan sahabat sekaligus suasana yang hangat sebagai sebuah keluarga. Perang hanyalah menciptakan perbatasan, dan perbatasan memisahkan banyak keluarga. Seringkali, perbatasan yang diciptakan karena perang tidak dapat lagi mempertemukan keluarga yang terpisah. Dengan demikian aku sadar, karya terbaik umat manusia adalah kebahagiaan.